Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, nah, tujuannya etika apa? Kenapa kita harus belajar etika? Yang jelas katanya John Dewey, untuk bisa, karena etika itu teori kritik yang berisi metode bla 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 dan seterusnya. Berarti apa? Urusannya etika itu adalah urusan milih perbuatan yang baik dan benar, serta menghindari penilaian, menghindari perbuatan yang salah dan jelek. Urusannya itu berarti konkret. Dan cara milihnya gimana? Di situ ada method of intelligent action. Karena kita menilai perbuatan manusia yang konkret, keputusan manusia untuk hidupnya yang konkret, ya metodenya ya metode yang konkret. Metode yang nyata. Dalam istilahnya John Dewey, method of intelligent action. Metode intelligent action itu apa? Ya metode ilmiah tadi, yang mengamati perilaku empiris manusia. Itulah gunanya etika. Jadi perilaku dan penilaian manusia yang diamati secara empiris. Itulah etika. Sudah, tidak tak tambahin lagi, kamu tambah bulat. Jadi etika itu menggarap perilaku dan penilaian manusia. Cara nggarapnya gimana? Dianalisis, dikritisi dengan metode ilmiah dalam bentuk pengamatan empiris. Lihatlah perilakunya, lihatlah cara dia menilai. Nanti ada parameternya sendiri. Oke. Nah, ini yang penting, ini hubungannya sama filsafat manusianya tadi. Jangan salah, perilaku moral dan pelaku moral itu dialektis. Jadi kalimatnya John Dewey, setiap putusan moral selalu merupakan ungkapan tentang diri si pelaku moral. Dan setiap tindakan moral selalu terikat pada pembentukan diri si pelaku moral. Dalam tindakan menilai dan mengambil keputusan secara moral, seseorang menentukan dan membentuk wataknya. Jadi kita dan perilaku kita itu satu paket. Dengan berlaku moral, kita membentuk jiwa kita jadi bermoral. Gitu loh. Dan moral yang kita ekspresikan itu sebenarnya juga dibentuk sebelumnya oleh lingkungan sekeliling kita. Jadi sebenarnya satu paket. Tidak ada esensi, misalnya manusia itu Pak hakikatnya baik atau manusia itu hakikatnya buruk. Tidak ada esensi-esensinan. Ini dialektis terus. Kalau kamu tiap hari bohong, bahasa lainnya begitu, maka moralmu terbentuk sebagai pembohong. Kamu tidak bisa bilang, aslinya saya itu jujur Pak, cuma bohong itu sering terpaksa aja sehingga saya sering bohong. Tidak. Jadi esensi-esensi tidak ada. Yang ada apa? Ekspresimu. Ketika kamu mengekspresikan sesuatu, kamu sekaligus dibentuk oleh ekspresimu itu. Kedirianmu dibentuk oleh perilakumu itu tadi. Itu satu paket. Jadi putusan moral itu ungkapan diri pelaku moral. Kamu seperti apa ya tergantung putusanmu. Kelakuanmu tiap hari seperti apa, seperti itulah dirimu terbentuk. Dan sifatnya dinamis, besok mungkin tidak begitu. Itu nanti untuk selanjutnya katanya Dewey, di setiap situasi moral, ini terjadi dialog antara prinsip moral dengan pelaku moral. Ya kayak kamu misalnya mau Ini enaknya ngaji ndak ya? Biasanya hujan loh. Kalau hujan saya ngaji, kalau ndak hujan malah males.
Ini kan pertarungan dalam dirimu. Kamu jadi berangkat apa enggak, itu kan dialektika antara prinsipmu dengan kamu. Kalau menurut prinsip saya sih berangkat. Sejak dulu kan niatnya ngaji, tapi alah untuk konteks hari ini enggak usah ngaji, enggak apa-apa lah. Wong yo Pak Faiz bilangnya ngaji itu enggak perlu dipaksa. Berarti kan enggak salah kalau enggak berangkat. Sudahlah enggak berangkat aja. Loh, itu kan hasil dirimu. Jangan salah. Ini semula seolah pengecualian, tapi sebenarnya nanti membentuk dirimu. Kalau kamu ulang bolak-balik, ya akhirnya kalau dulu semula intinya ngaji, kecuali kalau terpaksa, sekarang dibalik, intinya enggak ngaji, kecuali terpaksa ya ngaji. Kenapa? Kok tadi ada aspek pembiasaan. Dialektika yang terus-menerus gara-gara pembiasaan, ya sudah. Yang biasa ngaji, meskipun nggak diwajibkan, nggak ngaji itu rasanya nggak enak. Yang biasa nggak ngaji, begitu muncul ya rasanya nggak enak. Apalagi ditanya temennya, tumben muncul. Sudah jarang kesini, begitu muncul ditanya macam-macam. Besok nggak ngaji sekalian. Nah, jadi seperti itulah moralitas terbentuk. Hasil dialektika yang progres terus-menerus. Jadi satu paket. Jadi tidak bisa bilang, oh, itu hasilnya baik Ustadz itu, cuma ya dia sedang khilaf aja misalnya. Loh iya, khilafnya itu ekspresi prinsip moralnya dia. Itu kan keputusan dia milih. Nah, dan pada saatnya akan balik ke dia lagi, dialog sama dirinya lagi. Dari situ dia terbentuk sebagai pelaku moral. Oke, ini bahasanya John Dewey. The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action. Diri kita ini bukan sesuatu yang tinggal pakai, tinggal jalan. Ya, kayak tadi, bukan sesuatu yang aslinya baik atau aslinya buruk, tapi sesuatu yang selalu membentuk formasi baru. Melalui apa? Pilihan-pilihan tindakan kita. Kita milih melakukan sesuatu seolah-olah itu keluar dari diri kita, tapi pada gilirannya itu sebenarnya membentuk diri kita kembali. Kalau kamu mesuh itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya mengumpat. Iya susah ya. Karena di medsos ya biasanya pakai misuh gitu aja, nggak pakai mengumpat. Jangan misuh kan gitu. Jangan mengumpat. Kalau kamu mengumpat, itu kan kamu mengeluarkan umpatan. Tapi pada saat kamu mengeluarkan umpatan, kamu sedang membentuk dirimu sebagai seorang pengumpat. Kan ada hadisnya Nabi itu, ketika seorang bohong kemudian membiasakan dirinya bohong, maka dirinya terbentuk sebagai kadzdzab, pembohong. Berarti apa? Kita ini day to day, detik demi detik, itu mengalami reformasi, deformasi terus-menerus. Lewat apa? Pilihan-pilihan tindakan kita. Jadi kita membentuk diri kita itu lewat keputusan kita setiap hari. Kalau keputusan kita tiap hari jelek terus, kita sedang membangun diri kita sebagai orang jelek. Nah, itu John Dewey. Dalilnya kamu cari sendiri, pasti banyak di Quran yang bunyinya begitu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.